Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah microcontroller, yaitu automatic window menggunakan ESP32 dengan sensor DHT22. Oke, untuk anggotanya sendiri ada saya Muhammad Hasan Basri dengan NIM 2020-31280 dan ada teman saya Muhammad Gilang Fauzan dengan NIM 2020-31259. Oke, baik. Mungkin langsung saja kepada Muhammad Gilang untuk menjelaskan presentasinya. Oke. Jadi automatic window itu sendiri kayak sebuah sistem yang mengatur buka dan menutupnya jendela secara otomatis, di mana dibuka otomatisnya itu melalui sensor suhu. Automatic window ini juga bermanfaat untuk mengatur suhu dan kelembaban suatu ruangan agar terjaga kualitasnya. Dan dari buka otomatis ini juga dapat mengurangi penyebaran penyakit seperti halnya penyakit COVID-19, flu, batuk, dan lain-lain. SP32 ini merupakan modul microcontroller terintegrasi yang memiliki fitur lengkap dan kinerjanya yang cukup tinggi. Modul ini juga merupakan pengembangan dari ESP8266 yang merupakan modul Wi-Fi populer. SP32 ini memiliki dua prosesor komputasi, satu prosesor untuk mengelola jaringan Wi-Fi dan Bluetooth, serta satunya lagi untuk menjalankan aplikasi. Prosesor ESP32 ini dilengkapi dengan memori RAM yang cukup besar untuk menyimpan data. ESP32 juga dipakai karena seluruh operasi program untuk menerima, mengirim, dan memproses data yang didapatkan dari seluruh sensor yang terhubung akan dieksekusi di sini. Selanjutnya ada sensor DHT22. DHT22 itu merupakan sebuah sensor yang dirancang untuk mengukur suhu serta kelembaban dengan wujud sinyal digital. Sensor DHT22 sendiri dilengkapi pengaturan yang akurat dengan kompensasi suhu ruangan yang disesuaikan dengan nilai suhu yang tersimpan dalam program OTP. Selain itu, sensor ini juga mempunyai cakupan pengukuran suhu dan kelembaban yang cukup luas karena mampu menghantarkan sinyal keluar melewati perantara kabel mencapai 20 meter. Nah, selanjutnya itu ada motor servo. Motor servo ini merupakan motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Sistem tersebut digunakan untuk pengendalian akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Motor servo biasa digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi dari kedua medan magnet permanen. Motor servo ini di dalam proyek ini digunakan sebagai penggerak jendela. Nah, di sini ada beberapa alat dan komponennya. Yang ke-1 ada ESP32, yaitu sebuah MCU untuk mengolah datanya. Nah, selanjutnya ada DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembabannya. Ada motor servo untuk membuka dan menutup jendelanya. Selanjutnya prinsip kerja alat. Nah, prinsip kerja alat ini jadi proses persiapan alatnya. Proses persiapan alat dan bahan yang digunakan serta perancangan sistem window automatic ini menggunakan simulator walkway, thinkboard, dan juga kita memakai Blink. Merancang bangun sistem window automatic, yaitu membuka dan menutup jendela berdasarkan suhu tertentu, dan jika suhu terlalu dingin, maka akan keluar suara peringatan dan juga LCD akan muncul warning warna suhu dingin, dan juga LED akan bernyala yang berwarna biru. Juga motor servo akan berputar ke kiri yang nantinya jendela nanti akan ditutup. Nah, jika suhu panas maka sebaliknya, yaitu LCD warning akan tampil suhu panas, juga LED yang berwarna akan warna merah. Motor servo akan berarah ke kanan yang artinya jendela akan terbuka untuk mendinginkan ruangan. Nah, selanjutnya ada perencanaan kerja automatic window. Jadi pertama itu kita ada start, studi literatur, persiapan alat, lalu perancangan sistem, lalu melakukan program coding, lalu kita melakukan percobaan alat. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah sistem dan alat bekerja dengan baik. Apabila tidak, kita akan kembali ke
perancangan sistem. Nah, apabila iya, kita akan melakukan analisa dan pembahasan lalu selesai. WalkMe ini merupakan software yang dipakai untuk memasukkan perintah atau sintaks agar simulasi sistem automatic window ini mudah dijalankan oleh usernya. Karena dalam software ini terdapat semua komponen pendukung yang dibutuhkan dalam simulasi sistem automatic window. Nah, selanjutnya itu ada Blink. Blink ini merupakan software yang dipakai sebagai IoT agar sistem automatic window dapat dikendalikan melalui software dan dapat menerima data dari sensor, sehingga pengendalian sistem ini dapat dilakukan di mana saja. Nah, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Hasan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada untuk perancangan sistem ya. Nah, seperti di gambar ini, suhu ketika suhu dingin yaitu akan menampilkan warning dingin di LCD-nya dan keterangan berapa suhu yang ditangkap oleh si sensor DHT22-nya. Oke, selanjutnya untuk script, saya akan share screen untuk script. Oke. Oke. Untuk script sendiri di sini yang pertama yaitu untuk mendefinisikan blink, LED, dan ESP8266 ya untuk Wi-Fi, wire, liquid crystal, Thingsboard dan blink simple ESP2-nya. Dan di sini kita mendefinisikan token dari Thingsboard, yang mana token ini didapatkan dari Thingsboard sendiri. Oke, selanjutnya untuk char SSID ini yaitu untuk mengkonekkan ke Wi-Fi-nya, yaitu dengan default-nya yaitu yang disediakan oleh WalkMe yaitu WalkMe Guys untuk SSID-nya dan password-nya default-nya yaitu kosong. Oke, di sini itu mendefinisikan head pin-nya. Head pin di sini berada di 12 dan buzzer pin berada di 4, servo pin berada di 5 dan relay pin berada di 2. Untuk DHT pin-nya sendiri itu ada di 15, pin 15. Oke. Langsung saja. Di sini untuk mendefinisikan Wi-Fi-nya. Jika dia connect maka akan di sini untuk connect dan jika tidak maka dia akan di sini menuliskan connecting-nya. Di sini untuk berhasil atau tidak berhasilnya. Terus di sini pendefinisian blink-nya yaitu write virtual pin ya, virtual pin 0 yaitu berisikan integer pin value. Oke, terus untuk pendefinisian sensornya di sini untuk mendapatkan data sensornya yaitu get temperature dan humidity-nya dan serial.println-nya yaitu temperatur untuk mengambil data temperaturnya dengan keterangan Celsius dan humidity dari ngambil data humidity dengan keterangan persen. Kayak di sini untuk menghubungkan ke virtual pin yang ada di blink-nya. Itu ada di data stream-nya. Yang ini virtual V0 untuk suhu dan virtual 1 untuk kelembapan. Di sini kita ambil data temperatur untuk suhu dan humidity untuk kelembapan. Oke, setelah itu untuk setup-nya seperti biasa mendefinisikan serial, blink-nya Bjane, blink Bjane, terus timer set-nya, DHT sensor, pin mode-nya, untuk head pin sebagai output dan buzzer pin sebagai output juga, servo attach, relay pin sebagai output, terus servo.write post-nya, dan pendefinisian LCD-nya. Oke, di sini jika Thingsboard-nya connect, maka akan mengeluarkan tulisan connecting to Thingsboard dengan token yang di bawah sini dengan tokennya. Terus jika violet, maka dia akan mereturn pesan violet to connect.
Dan jika dia berhasil, maka dia akan mereturn sending data. Sending data yang dikirimkan yaitu temperatur dan humidity. Temperatur humidity, suhu dan kelembapannya, maka jika terkirim dia akan data terkirim. Seperti contohnya di atas ini, yaitu sending data. Data terkirim. Jika dia violet, maka akan seperti ini, violet to connect. Sini saya akan coba ulang. Nah, sini void cek suhunya, temperatur humidity. Jika data temperatur kurang dari 25, maka untuk head pin yaitu LED berwarna merah ini akan low atau mati. Jika dia dan buzzer pinnya yaitu high. Buzzer pin ini berfungsi untuk mengeluarkan suara sebagai peringatannya. Oke, dan servo.readPost-nya akan ke kanan. Post 0. Post 0 ini servonya dari tengah. Maka dia akan berpindah ke kanan dengan delay 15 detik. Dan untuk LCD-nya yaitu akan mengeluarkan warning dingin jika suhu kurang dari 25 derajat. Kita coba 14, oke servo ke kiri dan keluar tadi buzzernya. Dan warning dingin suhu 14 derajat. Oke, selanjutnya yaitu ada posnya di sini mulai 180. LCD.rad. Nah, jika dia panas, maka dia akan ke kanan untuk servonya. Oke, nunggu kirim data. Oke, temperatur 58. Oke, datanya masih loading. Belum masuk. Oke, pokoknya jika dia ke panas, maka akan ke kanan dan di LCD-nya ini akan tampil warning panas. Warning panas dengan head pin-nya nyala dan relay pin-nya mati. Oke. Untuk penjelasan source code-nya mungkin sekian. Selanjutnya yaitu pengujian ke Blink-nya. Blink dan Thingsboard. Oke, nah di sini untuk Blink sendiri dia sudah connect ke virtual pin yang sudah dideklarasikan di walkWing-nya tadi. Kita lihat di sini misalkan suhunya 46 derajat dan kelembapannya 28 derajat. Di sini karena ininya fail to connect, kita restart lagi, coba ulang. Oke. Temperaturnya 58, kita coba humidity-nya 61%. Oke, servo sudah berjalan. Kita lihat lagi di Blink-nya apakah dia sudah berubah. Oke, di sini LED-nya juga udah ini. Oke, di Thingsboard dulu kita lihat untuk humidity-nya 61 dan temperaturnya itu 58. Nah, di sini juga untuk Blink-nya 58 dan kelembapannya yaitu 61%. Oke. Selanjutnya, pengujian sistem. Kesimpulannya, ini dapat disimpulkan pada presentasi ini yaitu sistem automatic window menggunakan sensor DHT22 yang merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu, yaitu sensor DHT22 tadi, dan mengukur kelembapan yang dimana dihubungkan ke microcontroller ESP32. Sistem ini dapat diimplementasikan ke multi-client atau lebih dari satu komputer untuk pemantauan di layanan website. Sistem ini akan
melakukan aksi jika suhu di atas 25 derajat tadi dengan cara menggerakkan servo ke kanan dan sebaliknya. Jika kurang di bawah 25 derajat maka akan ke kiri dan akan menampilkan message warning suhu dingin jika kurang dari 25 derajat dan akan nyala LED warna biru. Dan jika lebih dari 25 derajat maka servo ke kanan dan LED berwarna merah dan akan muncul di LCD-nya warning suhu panas. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami terkait proyek kami mengenai microcontroller automatic window dengan deteksi suhu. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.